Salah satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan orang Kristen adalah, mengapa gereja Kristen memiliki beragam denominasi, beragam liturgi, dan beragam model tata cara ibadah? Ada gereja yang menggunakan liturgi yang sangat teratur, liturgi yang sederhana, ada yang beribadah dengan musik-musik kontemporer, ada yang lebih menekankan pada pengajaran Alkitab, ada yang memberi ruang besar bagi doa dan karunia-karunia Roh Kudus, ada yang menekankan pujian dan penyembahan, ada gereja juga yang dikenal melalui pelayanan sosialnya. Sebagian orang memandang keberagaman ini sebagai hal yang negatif. Namun jika dilihat dari perspektif pastoral dan spiritualitas Kristen, keberagaman tersebut juga dapat dipahami sebagai kekayaan tubuh Kristus. Gary Thomas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kepribadian, pengalaman, tipe-tipe spiritualitas tertentu, dan cara membangun relasi yang berbeda-beda. Tuhan menginginkan ibadah sejati dan pendekatan pribadi dalam kehidupan kerohanian. Karena itu tidak semua orang mengalami kehadiran Allah dan pertumbuhan rohani melalui bentuk ibadah atau disiplin rohani yang sama. Dalam terang pemikiran ini, keberagaman liturgi dan tradisi gereja serta tata cara ibadah gereja dapat dipandang sebagai salah satu cara gereja melayani dan mengakomodir keberagaman kebutuhan spiritual umat Tuhan. Tuhan menciptakan keberagaman. Dasar pertama terdapat dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tetapi tidak menciptakan semua orang dengan jenis kelamin dan kepribadian yang sama. Bahkan Tuhan mengizinkan ada banyak suku, bahasa, bangsa, dan etnis manusia di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh Kristus memiliki banyak anggota. Di dalam 1 Korintus pasal 12, keberagaman karunia menunjukkan keberagaman cara Allah bekerja. Dalam Roma pasal 12 juga menjelaskan bahwa setiap orang menerima karunia yang berbeda. Dalam Efesus pasal 4 menunjukkan bahwa Kristus memberikan karunia pelayanan yang berbeda-beda untuk memperlengkapi orang percaya. Jika Allah memang menciptakan keberagaman, maka tidak mengherankan apabila ekspresi spiritualitas dalam gereja juga beragam. Gary Thomas mengidentifikasi 9 kecenderungan dan pola spiritualitas. 9 tipe spiritualitas ditinjau berdasarkan cara seseorang berelasi dengan Allah. Bahwa setiap orang memiliki kecenderungan tertentu untuk berhubungan dengan Allah dan bagaimana seseorang menjumpai dan mengasihi Allah. Sepanjang sejarah gereja muncul berbagai tradisi liturgi dan bentuk ibadah. Secara historis, denominasi, aliran gereja lahir karena perkembangan sejarah, perbedaan penafsiran Alkitab, faktor politik, budaya, bahasa, maupun reformasi gereja. Namun secara pastoral, berbagai tradisi tersebut akhirnya juga menjadi tempat yang mampu melayani kebutuhan spiritualitas umat yang berbeda-beda. Disinilah konsep Sacred Pathways Gary Thomas membantu kita memahami mengapa bentuk-bentuk ibadah yang berbeda tetap dapat dipakai oleh Allah. Misalnya kaum naturalis lebih senang memilih berdoa kepada Allah di tepi sungai, gunung, di alam terbuka. Mereka meninggalkan buku-buku, melupakan hiruk pikuk dan berjalan melintasi hutan, pegunungan atau padang rumput terbuka. Ketika berada di alam terbuka, hati mereka membumbung tinggi hendak menyembah Allah. Kaum Indrawi terpikat pada ibadah yang liturgis, mulia dan agung.
Ketika beribadah mereka mengharapkan pemandangan, suara, dan bau-bauan yang melingkupi mereka. Dupa arsitektur yang pelik, musik klasik, dan bahasa-bahasa yang formal, kalimat-kalimat yang formal, menjadikan hati mereka terbang membumbung tinggi. Segala sesuatu yang menyentuh indera dapat menjadi ambang ibadah yang kuat bagi orang Kristiani tipe Indrawi. Lalu ada kaum tradisionalis yang menikmati hal-hal yang kerap disebut sebagai dimensi historis iman, seperti ritual, simbol-simbol, sakramen, dan pengorbanan. Tipe orang Kristiani ini cenderung sangat senang secara teratur hadir dalam kebaktian di gereja, memberikan persembahan, menjalani hari Sabat, dan memiliki kebutuhan akan ritual dan struktur. Gereja-gereja yang memiliki liturgi yang teratur, kalender gerejawi, simbol-simbol, sakramen, dan doa-doa tertulis seringkali menolong orang-orang yang memiliki kecenderungan tradisionalis. Mereka mengalami kedekatan dengan Allah melalui keteraturan ibadah. Lalu ada kaum askese yang menginginkan kesendirian dalam doa. Singkirkan liturgi, kerumitan ibadah, hiruk-pikuk dunia luar. Tidak ada lukisan, tidak ada ornamen, tidak ada musik yang nyaring. Biarkan mereka berdoa seorang diri dalam keheningan dan kesederhanaan. Mereka tidak nyaman berada dalam lingkungan yang ramai, yang hiruk-pikuk, yang mengganggu mereka untuk menyimak keheningan. Kemudian kaum antusias. Tipe ini tergugah oleh ibadah yang penuh dengan sukacita. Orang Kristiani semacam ini merupakan pemandu sorak-sorak bagi Allah dan kehidupan Kristiani. Mereka menginginkan ibadah bertepuk tangan, lagu-lagu gembira yang penuh dengan perayaan, dan bersorak amin dan menari-nari dengan penuh semangat. Mereka bukan hanya ingin mengetahui suatu konsep, melainkan ingin mengalaminya, merasakannya, dan mengalami kuasa Allah. Kemudian ada kaum intelektual. Tipe orang Kristen ini memerlukan sesuatu yang menggugah pikiran mereka sebelum hati mereka hidup sepenuhnya. Mereka senang menelaah dan dalam beberapa keadaan berdebat, membela atau menentang ajaran iman Kristen. Orang Kristiani ini hidup dalam dunia konsep. Iman itu sesuatu yang harus dipahami oleh pikiran selain dialami. Mereka mungkin merasa paling dekat dengan Allah ketika mereka pertama kali memahami sesuatu yang baru tentang Allah, tentang iman Kristen. Ada juga kaum kontemplatif yang menyebut Allah sebagai kekasih dan gambaran Bapa dan mempelai laki-laki yang penuh kasih. Fokusnya tidak selalu pada melayani Allah, melakukan kehendaknya, mencetak pencapaian-pencapaian hebat dalam pelayanan, tetapi berusaha mengasihi Allah dengan kasih yang paling murni, paling dalam, dan paling cemerlang. Tipe orang Kristen ini menyukai sosok Maria dari Betania yang dikisahkan dalam Alkitab, yang duduk dan beribadah di kaki Yesus dan yang dipuji Yesus karena perbuatannya itu. Dari pembahasan di atas, kita bisa melihat bahwa gereja Tuhan tidak boleh menganggap satu bentuk ibadah sebagai satu-satunya bentuk yang benar. Gereja yang sehat harus tetap berakar pada Alkitab, berpusat pada Kristus, dan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi juga memberi ruang bagi keberagaman ekspresi spiritual yang alkitabiah. Dengan demikian, kesatuan gereja tidak terletak pada keseragaman liturgi atau denominasi, melainkan pada iman kepada Kristus, pemberitaan Injil, persekutuan dalam Roh Kudus, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Keberagaman menjadi sarana Allah untuk menjangkau manusia yang juga diciptakannya dengan kepribadian, karunia, dan kebutuhan spiritual yang beragam. Dengan demikian, gereja dipanggil bukan untuk menyeragamkan semua orang, bukan untuk menyeragamkan tata cara ibadah, tradisi gereja,
tetapi untuk menolong setiap orang percaya bertumbuh menuju tujuan yang sama, yaitu semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi Allah, dan semakin serupa dengan Kristus dengan cara atau tipe spiritualnya masing-masing. Jadi gereja dipanggil menjadi tubuh Kristus yang satu di tengah keberagaman. Sebagaimana diajarkan di dalam 1 Korintus pasal 12, tubuh memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, tetapi semuanya dipersatukan oleh satu roh. Demikian pula gereja di seluruh dunia dapat memiliki bentuk ibadah dan penekanan spiritual yang beragam, namun tetap menjadi satu tubuh Kristus. Dalam perspektif Gary Thomas, keberagaman spiritualitas bukan alasan untuk saling menghakimi, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi. Gereja yang dewasa adalah gereja yang menghargai keberagaman cara orang percaya berelasi dengan Tuhan dan cara mereka mengalami kehadiran Allah tanpa mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, liturgi, tradisi, dan bentuk ibadah menjadi sarana untuk membawa setiap orang kepada tujuan yang sama, yaitu semakin mengenal, mengasihi, dan menyerupai Yesus Kristus. Akhirnya, mari kita warnai dunia dengan pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.